Halo semuanya, balik lagi barengan sama Rehan di sini dan kali ini, gue bisa ngetek lagi walaupun sekarang gue ngetek di hari Selasa ya. Kemarin waktu hari Senin itu gue udah emang kepikiran kayak, aduh gue ngetek lah ya, udah lama nih nggak ngetek gitu kan. Kemarin hari Sabtu nggak ngetek, hari Minggu juga nggak ngetek, gara-gara rest aja seharian di rumah nggak ngapa-ngapain. Tadinya juga ada rencana mau coba pakai chest holder lagi gitu kan buat kemana kek minggu pagi San Mori gitu kan, walaupun kalau orang-orang lain kalau San Mori kan biasanya pakai motornya tuh yang cakep-cakep gitu. Kalau gua kan motornya cuman motor daily yang biasa dipakai gitu kan. Cuman ya ternyata nggak kejadian, cuman di rumah aja. Gue sih di rumah dipakai buat istirahat, tidak mengeluarkan uang sama sekali gitu kan. Jadi kan kalau pikiran kalau di rumah aja, gue makan bisa di rumah, terus juga nggak keluar bensin, nggak keluar duit makan gitu kan. Cuman ternyata ujung-ujungnya ya gue keluar juga, kayak ternyata gue ngisi bensin. Jadi di hari Seninnya gue nggak usah ngisi bensin lagi, gue tetap beli makan juga nasi Padang. Wah gila sih. Mungkin teman-teman kalau yang di Bekasi suka makan nasi Padang, atau mungkin yang suka makan nasi Padang terus lagi ke Bekasi, nah gue bisa ngasih rekomendasi ini nasi Padang yang enak. Salah satunya ada di tengah-tengah kota banget, yaitu namanya Guci Indah. Nah itu ada di sekitaran Kayu Ringin. Walaupun gue orang Padang, tapi gue tidak terlalu memprioritaskan untuk makan Padang kalau misalnya gue pengen makan, karena gue kan gede di sini ya di Bekasi. Jadi kayaknya makanan yang gue pengen ya makanan-makanan yang ada di Jabodetabek ini aja yang bisa gerobak-gerobak gitu kan. Beda kali ya sama orang yang emang lahir dan besar di Padang. Jadi kan masih mereka pengen lah, atau makanan utama mereka ya pasti yang makanan Padang itu kan, santan-santan, gulai-gulai gitu kan. Nah, bisa deh dicobain tuh rumah makan Padang Guci Indah gitu. Karena untuk om-om tante-tante gua terus sama sepupu-sepupu gua yang emang doyan banget makan nasi Padang. Nah, rumah makan Padang Guci Indah itu approve dari mereka gitu kan. Itu ada di pusat kota Bekasi, bisa di Google Maps juga dicari, karena se approve itu oleh lidah lokal aja. Eh Sebenarnya ini gue pengen banget kayaknya ngomongin tentang Chelsea, karena kemarin pas gue lihat, oh pas gue ngomongin Chelsea lebih improve nih obrolannya. Maksudnya yang dengerin, yang ngeplay. Cuman ya udahlah, kalau misalnya gue ngomongin tentang Chelsea kan pasti harus diupload tuh malam ini juga atau besokannya gitu kan. Karena kan update tentang sepak bola tuh pasti cepet banget. Nah mungkin gue pikirin kayaknya gue bikin dua kali ya. Ini pertama gue bikin yang untuk nyetok, dan nanti yang untuk bola setelah ini. Cuman nggak tahu juga kayak gimana. Lihat aja nanti. Tergantung nih, siapa tahu jalanan kosong banget. Jadi gue nyampe rumahnya cepet ya. Nggak mungkin dong. Gue bela-belain ya. Mending nanti gue ngobrolinnya di rumah aja kali ya. Nah, yang gue mau ngomongin sekarang adalah apa yang ternyata gue pikirin hari ini aja kali ya. Mandatori apa yang pemikiran gue hari ini selain di kerjaan. Seperti biasa, yang memotivasi gue untuk ngetek adalah gue naro Holy Land Lark A1 ini yang tempat ngecasnya warna putih. Jadi bukan charging case gitu, bukan ya. Ini kayak plate untuk tempat ngecasnya gitu. Jadi charging dock, bukan charging case gitu ya. Warna putih, sangat kontras dengan LCD monitor gue, dan juga mic Lark Asa Holyland Lark R1-nya juga yang warnanya hitam segede apa nih, jempol gitu kan. Nah, jadi enak banget, bisa langsung kelihatan di antara pernak-pernik yang hitam gitu kan. Jadinya pasti selalu kelihatan di mata dan memotivasi gue untuk oke, nanti pas pulang kerja gue harus ngetek apa, terus nanti gue harus nyatet apa gitu kan. Cuman gak kejadian kemarin hari Senin, karena ternyata hari Senin itu gue merasa aduh sakit banget pala gua. Kenapa? Jadi ini rada agak bodoh juga. Oh iya, ternyata hari Minggu kemarin gua belanja bulanan gitu. Jadi akhirnya kalau di Bekasi tempat belanja bulanan atau pasar swalayan yang murah, ini nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau menurut gua, karena ini salah satu ya dekat sama rumah juga,
yaitu Naga Pasar Swalayan. Nah, karena di hari atau di weekend setelah tanggal-tanggal gajian itu kan pasti penuh banget ya. Nah, jadi gue memilih untuk berbelanjanya di jam-jam mau tutup. Karena Naga Pasar Swalayan ini tutup jam 10, akhirnya gue datang jam 9. Tapi gue rada salah juga. Kenapa? Gue tidak terlalu leluasa berbelanjanya karena tiba-tiba udah banyak mbak-mbaknya yang istilah kata ya udah beres-beres untuk displaynya sama mereka udah dipenuh-penuhin, kan nggak enak ya udah dipenuhin terus gue ngambil ya salah gitu kan. Terus udah dipel juga lantainya, udah di inilah pokoknya gue nggak enak banget lagi ngepel lagi ngeringin tiba-tiba gue lewat, aduh maaf ya mbak ya. Cuman kemarin akhirnya gue belanja dan wow, gue sangat senang sama belanjaan gue. Kenapa? Karena banyak banget yang diskon. Contoh, ini kemarin gue disuruh mau beli sabun mandi yaitu brandnya Shinzui karena katanya bisa bikin putih gitu kan. Ternyata pas lagi gue lihat di displayan yang emang barang diskon gitu ya, entah mungkin mau ngabisin stok atau kayak gimana. Ternyata ada sabun yang brandnya gue nggak tahu ini terkenal atau gimana, sabun cair yang paketannya tuh gede banget 2 liter gitu kan bersama botol dan variannya banyak banget, ada yang varian rasa pepaya, ada yang green tea gitu kan, sama ada yang putih itu warnanya gold milk, wah susu kambing. Lo tau nggak kira-kira gue beli yang mana? Gue beli yang susu kambing cuy, 2 liter harganya murah banget. Ini kalau nggak salah ya cuman 58.000. Wah, 50 ribuan nggak mungkin nggak gue beli kan. Karena biasanya kalau gue beli Dettol itu ya harganya segituan. Nah, nggak nyampe 2 liter. Ini harganya 2 liter. Dan udah gue coba. Oh, maafin batuk ya. Eh gue coba, emang berasa banget sabun, tipikal sabun Gold Mix gitu, susu kambingnya. Cuman yang agak gue kurang merasa kayak ya kok gini sih, busanya kurang cuy. Nah mungkin lo orang Indonesia kan pasti kayak aduh nih nggak ada busanya nih, kurang bersih gitu, padahal mah nggak juga. Jadi kayaknya gue harus eh, membalurkan sabun itu jadi kayak banyak gitu, mungkin untuk kaki kiri sekali sekali cerot gitu kan, kaki kanan sekali juga, tangan kanan tangan kiri badan sekali sekali, jadi 5 kali gue neken itu sabun cair ya karena dia tidak seberbusa itu. Cuman ya udah pas gue bilang ya udah nggak apa-apa toh juga murah. Dan pas gue pakai kelarnya itu, wow, kamar mandi gue sewangi itu cuy. Lo tahu kan kalau misalnya lu kayak lagi ngantri kamar mandi ternyata yang sebelumnya habis mandi pas keluar kayak wih gila wangi banget nih gitu kan. Dia pakai sabun apa ya, sampo apa, nah kayak gitu, dan ini wangi wangi banget. Dan setelah gue mandi pun kulit gue tuh berasa kenyal, berasa kayak wow, lembab karena pakai susu kambing. Nggak tahu ya bener atau enggak. Cuman ya karena brandingan susu kambing ya udahlah ya. Jadinya rekomendasi itu mungkin kalau teman-teman ada yang denger juga terus ke pasar swalayan di rumahnya ada, cobain deh. Siapa tahu di tempat lu di Naga Pasar Swalayan, Naga Pasar Swalayan lagi promo juga. Dah. Itulah hari Minggu gua. Yang tadi bilang nggak ada ngapa-ngapain aja ternyata banyak ya. Terus another story lagi. Jadi di weekend di pokoknya di bulan Agustus lah ya, nggak mungkin gue sebutin kan nggak enak juga ya. Ternyata gue ada jalan-jalan kantor itu ke daerah yang deket Jogja. Nah, gue kepikiran apa kayak gue kalau misalnya nanti pas perjalanan pulang, gue nggak ikutan pulang nih sama rombongan. Gue melipir dulu ke Jogja gitu kan, karena ya untuk nengokin orang tua kan, mumpung deket gitu kan. Nah, terus gue sempat gue coba lah ya ini ngasih teaser-teaser dulu kan ke senior gitu kan. Cuman katanya, ih nggak apa-apa kok, orang juga banyak yang kayak gitu. Wah, jangan bagus nih, cuman ya dibilangin aja oke kalau emang kayak gitu nanti keesokan harinya di hari Senin jangan lupa tetap masuk gitu kan. Gue bilang iya siap, ini gue juga dari kemarin lagi ngecek-ngecek ini nih jadwal kereta, siapa tahu gue dapet. Kalau dapet jadwal kereta kan nyari lah yang eh kira-kira di hari Senin tuh
gue udah nyampe Jakarta kan. Kalau kereta kan kagak mungkin telat ya karena macet, kecuali emang ternyata ada just in case ada sesuatu gitu kan. Tapi ya Allah, amit-amit jangan sampai lah ya. Terus gue kepikirannya ini emang udah lihat nih ada kereta udah banyak gitu, cuman ada kereta yang paling murah itu keretanya apa ya, gue bilang ya cepet banget habis karena mungkin kereta subsidi atau gimana, paling murah itu kereta Bengawan. Dan aduh maafin ya kawan-kawan ya, dan nyampe Jakartanya atau nyampe rumah gue Bekasi itu jam 5 subuh. Nah jadi kan enak banget ya, gue nyampe Bekasi, habis itu gue nggak langsung tidur, ya udah langsung siap-siap aja untuk perjalanan pergi gitu kan, kayak mandi makan. Yang pasti gue udah emang harus tidur di jalan di kereta, jangan sampai gue nggak tidur di kereta karena besokannya kan masuk ya. Nah itulah yang gue pikirin. So mungkin kalau teman-teman gimana, gue pikirin ketika misalkan dari kota gua yang acara terakhir ini itu kan dari nggak apa agak jauh nih dari Jogja ya, ya nggak jauh-jauh banget lah ya, sekitar beberapa jam gitu. Terus gue bilang kayak itu mah gampang, gue tinggal naik travel aja dari situ ke sini gini kan. Ya kayaknya gue pengen lakukan itu. Jadi kayak gue udah lihat, oh nih ada nih travel jam segitu, misalkan ternyata acara selesainya itu adalah jam 8. Pas gue lihat ada nih travel jam 9. Nah kan enak kalau kayak gitu ya, gue tinggal langsung cabut aja kan. Terus juga and after that pas gue lihat harga travelnya juga murah nih, cuman belum gue pesan. Yang penting gue udah tahu nih ada nih harga segini. Nah yang pasti yang harus gue pastiin pertama kali adalah benar-benar boleh gue tidak pulang barengan rombongan ke Jakarta. Gue melipir lah ke Jogja karena alasan gue sih cukup bagus ya untuk nengokin orang tua terlebih dahulu gitu kan. Dan dari Jogja gue harus pastiin juga setelah gue dibolehin gitu kan, gue pesenlah tiket yang paling murah, jangan yang paling mahal. Kenapa? Karena dari tanggal segitu menuju tanggal gajian itu agak banyak, dan nggak mungkin dong gue nggak bawa oleh-oleh gitu kan. Buat ya gue nggak tahu juga gue beli oleh-oleh buat siapa ya di Semarang ya. Oh ya kesebut. Dan pokoknya gue pengen banget tuh dapat keretanya yang paling murah itu kereta Bengawan. Kenapa? Karena pertama kan paling murah, dan kedua jadwalnya adalah yang paling malam, jadi enak. Nyampe Bekasi itu jam 5 gitu, gue langsung siap-siap. Kalau misalnya gue nyampe Bekasi kayak jam 2 pagi atau jam 3 pagi, itu kan rada PR ya. Nanti kalau gue tidur gue kebablasan, atau kalau misalnya gue tidur juga cuman sebentar berarti waktu gue di Jogja. Sedangkan kalau gue ngambil yang kereta Bengawan ini kan di Jogja ya sampai jam 11 malam tuh ya. Nah kan enak tuh. Cuman nggak tahu deh, semoga doain ya dapat kereta yang paling murahan tuh. Jadi tiap hari tetap gue liatin, kan biasanya ada aja orang yang cancel gitu kan. Gue doain semoga yang cancel banyak sih. Nah, gue juga belum tahu nih apakah yang harus gue prepare, karena kan spare waktunya juga segitu ya. Yang gue pasti ketika gue berangkat kantor gue kagak bawa kendaraan, karena PR juga kalau bawa kendaraan kan. Ntar kendaraan gue nangkring aja gitu di parkiran kantor, kehujanan, kepanasan. Mending gue nggak usah bawa, gue taruhnya di rumah, enak dalam garasi, aman, kegembok, kagak kehujanan, paling kedinginan. Nah itu juga mungkin teman-teman kalau ada yang tahu apa sih makanan khas Semarang yang harus gue cobain. Gue pengennya kalau beli, aduh kan kesebut lagi. Gue kalau pengen beli, gue kagak mau yang tempat turis gitu. Gue pengen yang certified by local people. Nah tuh dia jos mantep. Apalagi bulan-bulan segini kan ada ini ya, masih ada anak-anak kampus. Nah ngeceng gue ke kampus orang gitu kali ya. Cocok lah, ntar lah kita tungguin kayak gimananya. Terus perjalanan ini juga
gue lihat ya ini mungkin menjadi perjalanan outing kantor kedua gue. Nah, kalau kemarin adalah kemana gitu ya, menurut gue ya, ya memorable juga. Gue ingat beberapa memories di sana gitu, karena kayak, wih gue ngeliatin teman kantor nih kagak pakai baju kantor gitu kan. Ya seperti orang-orang pada umumnya, ternyata juga ya, ternyata dia secantik itu juga kalau misalnya pakai baju biasa bukan baju kantor. hmm, Apalagi yang gue cari ya, yang gue pengen sih kalau misalnya gue di Jogja nih, yang udah pasti gue pengen beli mie ayam Afuy cuy, mie ayam Palembang Afuy. Kenapa? Karena enak banget, persis seperti mie ayam yang gue suka gitu, bukan yang kuah kental, yang kuah light lah menurut gue. Apalagi ternyata itu kan di Jogja gitu kan, dan dijualan tuh dekat kampus-kampus. Jadi emang pasarannya adalah mahasiswa-mahasiswi di Jogja. Dimana Jogja ini kan kota pelajar ya. Jadinya harganya tuh relatif murah, dan kalau nggak murah minimal nih, minimal ya, minimal tuh porsinya banyak. Nah, yang Mafu ini kombinasi keduanya udah murah, banyak pula. Wah, seneng banget nggak sih gue itu ya. Dan banyak banget kualitas ininya, kategorinya. Ada mie ayam biasa, mie ayam jumbo, mie ayam mini jumbo, ada mie ayam super, ada monster. Wah, monster tuh yang paling banyak ya. Dan ternyata kemarin ketika gua makan mie ayam, wah thank you banget loh itu knalpotnya ya. Gua cobain gua makan yang monster, bisa lo gua, enak lo gua makan. Wah, walaupun akhirnya besok nantinya setelah itu, aduh gue megah, aduh megah. Cuman gue seneng sih gue bisa makan eh sebanyak itu ya. Oke, apalagi yang gue incer ketika mungkin nanti gue ke Jogja, yang pasti gue bakal beli oleh-oleh bapia kali ya buat teman-teman semua, nanti mungkin teman kantor ada yang lainnya. Hmm, Apalagi yang gue harus beli ya? Yang gue kangenin salah satunya adalah ya kalau ke Jogja ini ya. Ini ya kalau ke Jogja ya. Itu kalau gue beli, waduh, kalau misalkan gue beli es teh di angkringan, yang gue inget banget ya di Jogja itu, pasti deh gula pasirnya itu tidak larut. Jadi kayak dia setengah larut gitu atau tidak larut semuanya. Dan itu udah kayak jadi ciri khasnya aja. Wah, selalu deh tuh gue beli ya. Mungkin teman-teman ada juga yang nggak kalau misalnya di Jogja kayak gitu. Dan berarti kalau misalkan nanti gue di Jogja, jadi nih untuk plan itu ya. Mungkin di Jogja gue cuma dari kota terakhir gue menuju Jogja, mungkin gue baru nyampe subuh. Lalu gue harus balik lagi ke Jakarta di jam 11 malam. Ya kurang dari 24 jam lah. Cuman untuk ketemu orang tua ya segitu worth it lah ya. Jadi emang harus dimaksimalin aja. Gue udah tahu nih internetinya. Yang penting-penting gue harus kemana aja, mau kemana aja, ngapain gitu kan. Ya doain lah semoga lancar. Cuman gue nggak tahu nih nanti tiketnya ada apa enggak, dibolehin apa enggak. Ya semoga lancar ya. Dan gue nggak tahu juga nih. Gue harus bilang orang tua dulu atau gak usah kayak surprise. Yang penting orang tua gue udah tahu aja kalau misalnya gue pergi nih ke sini acara kantor gitu kali ya. Karena kan belum tahu juga nih ini gue dapet apa enggak gitu kan, tiketnya dibolehin apa enggak. Cuman kalau ngelihat beberapa teman-teman yang bilang atau senior-senior yang bilang ya banyak juga kok pasti yang kayak gitu, orang kemarin pada kayak gitu juga gitu kan. Ya kita tunggu aja kayak gimana gimananya ya, semoga nih boleh. Boleh dong kasih tau gue apa sih makanan yang misalkan enak tuh di kota yang tadi kalau nggak salah keceplosan itu ya. Gue nggak enak kalau nyebutin lagi, nanti akhirnya ketahuan deh eventnya atau gimana gitu kan. Walaupun nggak tahu nih kira-kira gue bakal ngupload ini
setelah acara atau sebelum acara? Kita ngomongin aja ya. Kayaknya sebelum deh, soalnya kayak terakhir udah ada yang gue jadwalin kontennya naik nih ya di YouTube ataupun di Spotify untuk tanggal 4 Agustus. Nah, ini berarti yang ini untuk gua upload di 8 Agustus. Kayak biasa yang udah gua kemarin sempat bilang, gua berencana untuk konsisten uploadnya adalah di setiap Senin dan juga di setiap Kamis. Kalau misalnya gua lagi rajin atau lagi ngomongin Chelsea gini ya, barulah gua upload di hari-hari yang kayak setelahnya atau kurang dari 24 jam dari pas gua ngetek itu. Nah, rencana kayak gitu. Jadi doain aja semoga emang gue bisa konsisten, sehat-sehat aja. Karena kalau misalnya gue nggak sehat, kayaknya nggak bisa ngetek. Nah ini kayak misalkan kemarin hari ini hari Senin, kenapa kayak tiba-tiba udahlah gue langsung pulang aja istirahat kali ya. Karena kepala gue pusing banget cuy. Kenapa pusing? Karena gue baru aja beli pewangi ruangan dan pewangi ruangannya itu adalah yang refill diffuser. Nah, gue taruhlah di meja kerja gue yang memang tidak terlalu gede ini. Dan ternyata wanginya senyanter itu. Dan kalau udah sore, kemarin gue udah sore, lama-lama kepala gue pusing gitu, sakit. Jadinya kayaknya nggak cocok nih. Jadi maksudnya bukan nggak cocok ya, diffusernya jadinya nggak buat tuangin airnya semuanya. Gue balikin lagi ke kotak botol refillnya. Jadi gue masukin dikit-dikit aja gitu. Dan akhirnya sekarang buat naruhnya tidaklah langsung di meja kerja gue taruh adalah di bagian kaki gue, jadi gue taruh di kolong meja, jadi walaupun biar tetap wangi tapi wangi jangan sampai terlalu kenceng, gue bisa bisa sakit kepala gue karena terlalu deket banget ya. Gue nggak tahu sih komen-komen teman gue kayak gimana, cuman ya semoga teman-teman gue juga jangan sampai sakit lah ya kepalanya. Cukup gua aja karena emang pas gua lihat apa gua taruh itu sangat dekat banget sama hidung kali ya. Oke deh, mungkin segitu dulu untuk hari ini. Nah, untuk episode kali ini di mana gua ngomongin tentang perjalanan gua yang nantinya gua pengen banget melimpir ke Jogja terlebih dahulu. Gak tahu nanti beneran bisa apa enggak atau misalkan dapat tiketnya apa enggak. Yang penting doain dulu aja ya. Oh, thank you semuanya yang udah dengerin, yang udah ngeplay. Semoga kita sehat-sehat aja dan juga diberikan kelancaran rezeki. Sehat itu sih rezeki juga ya. Oke deh, thank you semuanya. Bye.